Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan dengan saya gitu ya. Jadi total pertemuan sudah ada 3 pertemuan untuk teori itu ya. Jadi untuk yang pertemuan yang ketiga ini eh, saya akan memberikan materi tentang prinsip pemberian obat dan cara mengatasi efek samping obat. Nah, pembahasan mata kuliah ini diharapkan untuk apa? Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan juga menginternalisasi prinsip pemberian obat dan cara mengatasi efek samping. Kemudian pengalaman belajar adalah mahasiswa membaca kembali dan meresum prinsip pemberian obat, cara mengatasi efek samping obat yang telah disampaikan oleh dosen. Jadi nanti silakan kalian belajar kembali, kalian buka-buka kembali untuk modul pembelajarannya, dan juga kalian buka kembali untuk PowerPoint materi yang telah saya berikan ini. Nah, kemudian materinya nanti ada dua. Yang pertama adalah prinsip pemberian obat, dan yang kedua adalah cara mengatasi efek samping obat. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kenapa kita harus memberikan materi ini, karena prinsip pemberian obat ini adalah untuk mengantisipasi adanya kekeliruan dalam pemberian obat, baik kekeliruan kepada pasien, kekeliruan rute, kekeliruan jam, ataupun kekeliruan dari obat itu sendiri gitu ya. Nah, ini prinsip pemberian obat itu yang harus dipelajari adalah keselamatan dari pasien itu, kemudian tujuan dari prinsip benar dalam pengobatan, dan tujuan dari keselamatan si pasien. Keselamatan pasien atau patient safety first itu. Yang pertama, sistem atau tatanan pelayanan dalam suatu rumah sakit atau rumah sakit yang memberikan asuhan itu pasien secara lebih aman. Jadi kita harus mengikuti sistem yang ada di rumah sakit, dan sistem rumah sakit itu pun sendiri juga harus mengembangkan sebuah sistem yang nantinya bisa data-data itu diakses oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam melakukan pengobatan pasien gitu, seperti pencatatan rekam medik yang dia sudah harus terpusat dan bisa dilihat oleh bagian-bagian yang memang perlu untuk melihat data pasien gitu ya, atau data rekam medik pasien. Kemudian yang kedua adalah keselamatan pasien ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan melindungi pasien dari bahaya pengobatan. Itu. Jadi kalau menurut Salindap dan dalam set itu di tahun 2012, itu keselamatan pasien ini adalah bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan melindungi pasien itu dari bahaya pengobatan. Di mana sebenarnya yang harus kita lindungi itu ya tidak hanya pasien tapi juga tenaga medis yang memberikan asuhan gitu. Baik, kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi pasien itu dengan benar. Tujuan dari identifikasi pasien dengan benar itu adalah yang pertama tentunya kita mengidentifikasi dengan benar pasien yang akan diberi layanan atau pengobatan sesuai dengan yang seharusnya. Identifikasi itu bisa berupa nomor rekam medis itu yang tertempel di dalam gelang pasien, ataupun kita juga bisa melakukan atau menanya ulang kepada pasien benar ini dengan nyonya ini, misal dengan nyonya Mia, kemudian umur benar 29 tahun, alamatnya benar di Dongkelan atau alamatnya benar di Bantul, Yogyakarta. Terus kemudian yang kedua adalah mencocokkan layanan atau pengobatan pasien yang bersangkutan itu. Jadi dilihat lagi keluhannya benar ini, misal keluhannya benar pusing mual dan sebagainya, dan kemudian kita juga mencocokkan benar nggak obat ini adalah obat untuk mual dan sebagainya gitu. Nah ini cara identifikasi pasiennya ini. Satu, proses identifikasi yang lebih spesifik digunakan pada kebijakan dan atau prosedur kolaboratif. Dan diberikan obat, kemudian ambil spesimen darah, kemudian perawatan ICU. Kemudian yang kedua, kebijakan dan atau prosedur harus memiliki minimal dua cara identifikasi pasien seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nama pasiennya, kemudian nomor rekam medisnya, kemudian
tanggal lahirnya, kemudian gelang ID atau barcode-nya yang dipakai oleh pasien. Yang ketiga adalah tidak mengidentifikasi pasien melalui nomor kamar atau lokasi pasien. Karena bisa jadi ini pasien akan berpindah-pindah gitu, mobiling gitu. Semisal nih, oh pasien ini sudah 2 jam postpartum, maka dia harus dipindahkan dari ruang observasi ke ruang atau ke bangsal gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak boleh mengidentifikasi pasien itu melalui nomor kamar atau lokasi dari pasien. Kemudian yang keempat itu identifikasi diklarifikasi oleh dua petugas yang berbeda di lokasi yang berbeda. Contohnya, oh tadi ibu dia yang habis melahirkan itu kan ada di ruang observasi. Kemudian kita harus tanya lagi gitu kalau misalnya diberikan antibiotik karena proses penjahitan, maka harus kita identifikasi lagi. Benar ini dengan Nyonya Ana umurnya 23 tahun, kemudian habis melahirkan ya, kemudian alamatnya di Yogyakarta, iya. Nah, setelah ada klarifikasi, ada validasi dari pasien bahwa ya benar saya Nyonya Ayu, kemudian umur saya sekian dan alamat saya sekian dan saya habis melahirkan. Oh, baru kita memberikan obat. Oh, Ibu ini obat, nanti ini obat untuk semisal kita mengklarifikasi juga ini antibiotik yang harus habis, kemudian ini obat untuk mengurangi rasa nyeri dan ini adalah vitamin. Itu kita harus menjelaskan obat-obat yang diminum oleh pasien, kemudian kapan minumnya, kemudian bagaimana cara meminumnya. Nah, itu penting, atau bagaimana cara penggunaannya penting juga kita sampaikan kepada pasien gitu. Kemudian nah semisalnya sih pasien itu sudah 2 jam di ruang observasi, maka dia harus pindah ke bangsal. Di bangsal pun ini petugas yang akan memberikan obat selanjutnya itu dia juga harus mengkonfirmasi kebenarannya gitu. Ini benar ya dengan Nyonya tadi Nyonya semisal Nyonya Ayu, kemudian umurnya semisal 32 tahun, kemudian alamatnya di Yogyakarta dan habis melahirkan ya Bu, ya normal ya. Iya. Nah, setelah ada identifikasi dari pasien, kemudian ada validitas dari pasien bahwa iya benar saya Nyonya Ayu, baru kita memberikan obat dan kita harus memberikan tata cara meminumnya gitu. Jadi setiap tiap bangsal atau setiap kita akan memberikan obat, cek kembali kebenaran dari pasien yang akan kita berikan obat tersebut untuk mengurangi kesalahan pada pemberian obat. Karena kalau misalnya salah dalam pemberian obat itu, kita tidak tahu efek samping dari pasien. Misalnya pasien kok rupanya alergi paracetamol, kemudian kita berikan paracetamol, hati-hati, pasien itu nanti bisa mengalami Stephen Johnson gitu, diantaranya pasien akan gatal-gatal. Kemudian apabila itu nanti lebih parah lagi akan sesak napas dan sebagainya itu. Nah, itu yang harus kita klarifikasi kembali apabila kita akan memberikan obat-obat kepada pasien. Nah, kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif ini. Komunikasi efektif itu apa sih? Komunikasi efektif itu yang jelas adalah komunikasi yang dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien karena tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan mudah dimengerti oleh penerima. Nah, jadi kalau kita misalnya berkomunikasi kepada pasien, hilangkan bahasa-bahasa itu yang sekiranya bahasa-bahasa medis, yang sekiranya orang awam pun selain tenaga kesehatan itu dia mampu mengakses, mampu mengerti bahasa yang kita berikan gitu. Jadi kita sebisa mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang umum gitu. Terus kemudian rumah sakit dapat mengembangkan kebijakan atau prosedur terhadap komunikasi lisan dan order via telepon yang mencakup pencatatan kejelasan atau data dimasukkan ke dalam komputer. Ini tadi yang sudah saya jelaskan dari awal ya. Kelengkapan order atau hasil penunjang oleh penerima informasi, penerima membaca kembali order atau hasil penunjang, kemudian menginformasikan catatan dan membaca kembali dengan akurat. Nah, biasanya di rumah sakit besar yang memang dia sudah mempunyai sistem yang bagus itu setiap ada pasien itu yang periksa selalu dicatat selain direkam medis secara hard, dia juga akan mencatat rekam medis itu dimasukkan ke dalam soft, ke dalam komputer sistem gitu. Kemudian sistem itu nanti bisa diakses oleh seluruh orang atau seluruh tenaga medis yang memang akan memberikan asuhan gitu. Jadi dia bisa melihat lagi riwayat pasien itu sakit apa, obat yang diberikan apa gitu. Identitas-identitas pasien yang terkait dengan asuhan yang akan diberikan gitu. Itu kalau sistem rumah sakitnya itu sudah bagus itu akan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian pun punya PNB gitu ya,
buatlah sistem itu yang bisa mengakomodir seluruh orang itu bisa melihat hal-hal yang memang seharusnya dilihat dan diakses gitu untuk mempermudah pelayanan bagi pasien. Nah, ini meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Nih, obat-obat yang perlu diwaspadai adalah obat-obat yang memiliki persentase tertinggi dalam kesalahan dan atau kejadian sentinel atau kejadian tidak diharapkan. Nah, obat yang perlu diwaspadai itu apa? Ini ada singkatan ini agar kita bisa menghafal dengan mudah. Norum, nama obat, rupa dan ucapannya mirip dan atau lasa, look alike, sound alike. Gitu. Jadi ada beberapa obat itu yang memang hampir sama penyebutannya gitu sehingga telinga kita susah sudah mengidentifikasi. Jadi kalau misalnya kita mendengar itu kok nampaknya pronunciation-nya itu ya sama saja gitu. Nah, itu yang obat-obat sering terjadi kesalahan sehingga kita harus benar-benar memastikan lagi ini benar obat tersebut, kita lihat lagi catatannya. Catatannya benar atau enggak gitu. Jadi jangan hanya kita mendengarkan tapi kita juga harus melihat catatan gitu. Kadang pronunciation yang diucapkan oleh orang itu nanti akan berbeda didengar oleh orang yang menerima informasi. Gitu ya. Jadi selain kita mendengar, kita pastikan lagi melalui catatan benar tidak obat ini gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi dan mengeliminasi kejadian tidak diharapkan itu adalah mengembangkan suatu proses pengelolaan obat-obatan yang perlu diwaspadai termasuk memindahkan elektrolit konsentrat dari unit pelayanan pasien ke farmasi. Nah ini tadi. Jadi bagaimana cara kita SOP yang ada di rumah sakit itu kita kerjakan sesuai dengan SOP gitu. Jangan menyalahi aturan SOP gitu. Terus kemudian kita masuk ini tadi prinsip 6 benar untuk pemberian obat. Apa saja sih 6 benarnya itu? Yang pertama adalah benar pasien. Ini benar pasien, benar obat tadi, benar obat itu benar kan obatnya ini gitu. Kita tidak salah dengar kan? Nah, kita lihat lagi melalui catatan gitu atau resep dari dokter gitu. Terus kemudian benar dosis. Dosis yang diberikan harus benar agar tidak terjadi efek samping yang merugikan kepada pasien gitu. Kemudian benar waktu, benar rute, benar dokumentasi. Nah, benar waktu ini adalah kalau obat panas itu bisa diberikan setiap 6 sampai dengan 8 jam. Tapi kalau misalnya dia panas bisa diberikan 4 jam. Nah, itu kita harus benar waktu gitu. Terus atau antibiotik ini memang harus diberikan per 12 jam atau harus diberikan per 8 jam. Nah, ini kita harus juga memperhatikan waktu-waktunya ini agar efektivitas serta spesifitas dari obat itu bekerja secara bagus, secara tepat guna di dalam tubuh pasien. Gitu. Kemudian benar rute. Ya kalau memang obat itu diberikan secara suntik ya jangan diberikan secara oral gitu. Jadi kita harus melihat juga etiket di obatnya itu obat ini diberikan secara apa gitu. Kemudian setelah pemberian kita harus mendokumentasikan, jangan lupa gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah pengecekan benar pasien ini tadi. Nah itu ya benar pasien itu bagaimana sih cara pengecekannya? Ya, yang pertama memeriksa ID pasien dan menyebutkan namanya sendiri atau gelang. Jadi cek langsung ke pasien untuk menjawabnya. Bila tidak bisa secara verbal, respon non-verbal, anggukan pasien. Kalau tidak bisa pasien gangguan jiwa di bawah umur atau tidak sadar, maka data pasien diambilkan dari atau ditanyakan kepada keluarga pasien yang menunggu. Itu ya. Jadi banyak sekali bagaimana cara kita mengidentifikasi dari pasien. Selain kita bisa tanya ke pasien, tapi kalau misalnya pasien dalam keadaan tidak sadar, maka kita bisa melihat atau memberikan pertanyaan kepada keluarga pasien yang menunggu. Tapi apabila memang tidak ada keluarga pasien yang menunggu, maka kita bisa melihat dari gelang yang dipakai oleh pasien untuk memastikan benar tidak ini pasien akan saya berikan obat gitu. Benar tidak pasien ini gitu. Kemudian yang kedua tadi benar obat. Nah, obat itu memiliki nama dagang dan nama generik.
Apabila ada nama dagang baru atau tidak mengetahui, tanyakan langsung ke apotekernya gitu tentang nama generiknya atau kandungannya gitu. Terus yang ketiga adalah sebelum memberikan obat ke pasien, label obat harus dibaca 3 kali pada saat melihat obat atau kemasan obat, sebelum menuang atau menghisap obat, setelah menuang atau menghisap obat. Dipastikan lagi kembali berapa sih, ini benar nggak sih obatnya gitu, benar nggak sih obat ini diberikan secara oral atau benar nggak sih obat ini diberikan secara suntik atau parenteral gitu. Jika label tidak terbaca, maka isi tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan lagi ke bagian farmasi. Kita tidak boleh mencoba-coba. Kalau label memang tidak bisa terbaca, ya sudah kita kembalikan lagi, kita minta obat yang baru. Gitu. Perhatian, nama obat yang hampir sama pengucapannya ini contohnya ergotamin dan ergometrin. Ini beda. Ergotamin dan ergometrin ini sudah beda, tapi ini hampir sama, ergo gitu. Nah itu tadi kalau pronunciation-nya itu hampir sama, kemudian informasi yang diterima itu si pendengar itu kok eh, hampir sama gitu. Nah, kita pastikan lagi yang mana yang digunakan oleh pasien gitu. Karena kedua obat ini berbeda loh ya. Ini adalah untuk perdarahan ergometrin gitu. Gitu. Terus kemudian lanjut ke benar dosis. Benar dosis di sini sebelum memberi obat itu periksa selalu dosisnya. Kalau semisalnya ragu ya harus konsultasi dengan dokter yang menulis resep atau dengan apotekernya gitu. Apabila sudah selesai maka kita bisa memberikan pasiennya. Kalau misalnya kita susah untuk mengoplos dan sebagainya ya kita tanyakan pengoplosannya seperti apa gitu. Terus kemudian contohnya di sini ada amlodipin tablet. Ada yang berisi tablet itu 5 mg dan 10 mg. Jadi harus dicek kembali itu. Ini yang dibutuhkan ini amlodipinnya yang berapa gram gitu. Nah, amlodipin ini biasanya untuk obat hipertensi. Nah, biasanya akan diberikan pada dosis, misalnya pasien kok tekanan darahnya itu sampai dengan 200 mg, maka kita akan memberi 200 mmHg gitu kan. Itu kita akan memberikan dosis 10 mg gitu biasanya. Kemudian setelah tekanan darahnya itu berangsur-angsur normal, kita bisa mengurangi dosis gitu. Gitu. Nah, sehingga kita harus melihat lagi berapa sih berapa kandungannya itu yang harus diberikan. Kita cek lagi resep yang diberikan oleh dokternya gitu. Nah, pada ampul obat nih, semisal nih pada ampul hati-hati karena ada yang isinya bentuknya ukuran mg dan cc. Sehingga kita bisa mengecek kembali gitu. Atau kadang kita bisa melihat juga, oh tolong diberikan contoh suntikan vitamin K gitu. Yang kita butuhkan adalah 1 mg dan sedangkan di dalam ampulnya itu dia kadang ada yang sampai dengan 1 cc isinya kok delalahi 10 mg. Berarti kan kita harus melihat berapa cc yang harus kita sedot gitu. Nah, kita harus memperhatikan itu. Jadi cek kembali, pokoknya cek peresepan itu berapa yang harus diberikan kepada pasien dan kita harus mengikuti petunjuk itu gitu. Agar si obat itu bisa bekerja secara efektif dan kita tidak melakukan kesalahan dan meminimalisir terjadinya Stephen Johnson pada pasien gitu. Terus kemudian lanjut ke benar rute obat. Nah ini, obat yang diresepkan itu digunakan pasien melalui beberapa rute. Rute tersebut itu disesuaikan dengan kondisi pasien, contohnya keadaan umum, kemudian kecepatan respon yang diinginkan, sifat kimiawi, kemudian sifat fisik obat, dan tempat kerja yang diinginkan. Pemberian obat sesuai rute itu per oral, ada parenteral, topikal, rektal, dan inhalasi. Perhatikan lagi, obat yang akan kita berikan itu obat-obat yang harus diberikan melalui apa gitu. Itu kita harus melihat, jangan sampai terjadi kesalahan gitu. Terus lanjut rute per oral. Nah, ini sudah kita bahas ya kemarin itu kalau rute per oral itu adalah rute paling banyak yang dipakai dan diterapkan. Obat itu diabsorpsi di rongga mulut, sublingual atau bukal mulut, kemudian dicerna di dalam usus. Beberapa jenis obat pencetus mentah dan mual serta iritasi lambung dilapisi dengan kapsul. Jadi kapsulnya itu tidak boleh untuk dibuka agar dia tidak terjadi iritasi, mengiritasi lambung gitu ya. Nah, setelah minum obat itu minimal tunggu 1 jam untuk minum susu atau antacid tablet gitu. Kemudian rute parenteral. Rute parenteral itu jadi
Saya ulang ya, kalau dia itu rute oral itu artinya dia yang melalui mulut gitu ya. Oral berarti per mulut gitu. Kalau kita membicarakan tentang rute parenteral berarti itu ya yang diberikan secara suntik gitu, di luar usus atau tidak melalui saluran cerna ini untuk menyerap obatnya ini. Jadi dia melalui sistem peredaran darah, diantaranya intrakutan, subkutan, intramuskuler, intravena. Nah, pemberian pengobatan melalui parenteral pada anak-anak harus diperhatikan karena ada rasa takut, perlu pendekatan lebih karena dia harus disuntik seperti ini gitu. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun juga gitu. Kalau kemarin pada saat saya menjadi menjadi fasilitator vaksinator itu pada saat melakukan penyuntikan orang-orang dewasa itu pun juga takut disuntik gitu sehingga tekanan darahnya itu tinggi karena mereka deg-degan katanya kalau mau disuntik. Nah itu adalah gambaran tidak hanya anak kecil tapi orang dewasa pun juga takut untuk disuntik gitu. Terus kemudian kita lanjut ke nah ini tadi parenteralnya yang kemarin sudah ada di apa namanya di kuliah saya gitu ya. Ini intramuskular 90 derajat, subkutan itu 45 derajat. Ini subkutis yang dituju, kemudian ini 25 derajat yang dituju adalah dermis. Kemudian ini yang dituju adalah lapisan epidermis 10 sampai dengan 15. Nah, untuk ini itu biasanya kita memberikan suntikan untuk BCG imunisasinya. Kalau subkutan ini biasanya untuk campak. Intramuskuler ini biasanya untuk DPT penta, kemudian polio itu diberikan secara intramuskuler gitu. Ini teknik-tekniknya. Yang parenteral tadi. Nah, kalau dia yang rute topikal itu artinya dia pemberian obat rute topikal itu melalui kulit atau membran mukosa. Macam-macam obat yang diberikan ada salep, ada lotion, ada krim, ada spray, ada tetes mata, tetes telinga, tetes hidung itu namanya topikal gitu ini. Ini contohnya. Terus kemudian kalau rektal ya, rektal itu berarti dia per anus gitu, diberikan di anus gitu. Pemberian obat melalui rektal itu berupa enema atau suppositorian gitu. Obat tersebut akan mencair pada suhu badan. Tujuan memperoleh efek lokal terhadap suatu pemberian obat. Nah, itu konstipasi kita menggunakan dulcolax gitu, hemoroid menggunakan anusol, kemudian kejang menggunakan stesolid gitu. Nah, pemberian obat melalui rektal ini memiliki efek yang lebih cepat dibandingkan dengan pemberian obat dalam bentuk oral karena dia langsung tertuju di rektal dan di usus sehingga penyerapannya dia lebih cepat gitu. Terus pemberian obat melalui inhalasi ini pada orang-orang yang misalnya terjadi batuk atau asma itu dia biasanya diberikan obat melalui obat inhalasi. Ini alasan pengobatan inhalasi pada kasus pernafasan saluran nafas memiliki epitel untuk mengabsorpsi yang luas. Dengan demikian berguna untuk pemberian obat secara lokal pada salurannya, misalnya salbutamol, kemudian Condifen, kemudian Birontek. Nah, ini semua itu untuk pengobatan asma melalui nebulizer. Pengasapan itu, jadi kalau kalian pernah melihat. Terus terapi oksigen juga termasuk terapi melalui inhalasi gitu. Jadi tidak hanya obat, jadi pemberian oksigenasi itu juga merupakan pemberian secara inhalasi. Nah ini kita tadi mengenai yang di atas tadi mengenai cara-cara pemberian obat. Nah sekarang benar waktu. Nah ini waktu yang benar adalah saat dimana obat yang diresepkan itu sesuai dengan waktunya gitu. Dosis yang sering dipakai dalam peresepan obat itu misalnya 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, setiap 6 jam. Nah, maksud dari benar waktunya adalah agar kadar obat dalam plasma itu dapat dipertahankan. Artinya itu tadi seperti semacam antibiotik. Antibiotik itu kalau misalnya dia harus diberikan per apa? Per 8 jam sekali berarti kan dalam satu hari itu kan dia 3 kali ya pemberian. Nah, itu agar kadar obatnya itu tetap ada di dalam plasma darah gitu. Sehingga bakteri-bakteri ini ya tetap mati belum sempat untuk pembelahan sel mereka sudah kena obat gitu. Nah, itu diharapkan itu. Makanya kita harus benar waktu. Kemudian pemberian obat itu diberikan sebelum makan ataupun setelah makan. Nah, ini harus dilihat gitu. Contohnya adalah obat-obat Fe atau zat besi itu harus diberikan setelah makan karena menurut penelitian itu ternyata obat-obat tersebut itu dia mampu untuk mengiritasi lambung gitu sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi maka harus diberikan
setelah makan gitu. Terus kemudian benar dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan metode untuk mengkomunikasikan suatu informasi yang berhubungan dengan manajemen pemeliharaan kesehatan termasuk pemberian obat-obatan. Dokumentasi merupakan tulisan dan pencatatan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu secara sah atau legal. Dalam hal terapi, setelah obat itu diberikan harus didokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Kemudian pasien menolak meminum obatnya atau obat itu tidak dapat diminum harus dicatat alasannya dan dilaporkan karena ini adalah bukti otentik kita gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu kemudian pasiennya itu pun dia menuntut, nah maka kita punya bukti dokumentasi untuk tuntutan tersebut gitu bahwa benar ini pasien menolak memberikan obat sehingga bila terjadi apa-apa ya bukan dari kesalahan tenaga medis karena memang sudah diberikan informasi secara benar. Kemudian ini bukti tulisannya, ini bukti dokumentasi tindakannya gitu. Terus kemudian efek samping obat. Kita masuk ke efek samping obat ya. Jadi semua efek yang tidak dikehendaki yang membahayakan atau merugikan pasien itu akibat dari penggunaan obat. Masalah efek samping obat ini baik dari sisi ekonomi, psikologi, dan juga keberhasilan dari terapi itu sendiri gitu. Kemudian dampak ekonomi seperti meningkatnya biaya pengobatan dan dampak psikologinya pada kepatuhan penderita dalam minum obat akan berakibat kegagalan terapi. Nah itu. Jadi efek samping obat itu ya banyak ya dari sisi ekonomi, kemudian psikologi, juga keberhasilan terapinya itu. Nanti akan mempengaruhi secara ekonomi, contohnya oh, obat ini ternyata terjangkau. Ada nggak sih obat yang memang murah saja gitu? Nah, maka kita pilihkan sesuai dengan kemampuan pasien. Obat yang sama, kandungannya sama, tapi harganya lebih murah gitu. Nah, itu untuk membantu pengobatan pasien juga gitu, agar dia tidak putus obat bila misalnya obat itu harus digunakan secara rutin gitu. Secara psikologinya juga pasien itu, oh saya mampu membeli sehingga saya bisa bisa mengkonsumsi obat tersebut secara rutin gitu contoh sehingga akan menimbulkan efek keberhasilan terapi itu yang bagus. Nah, efek samping obat itu dikelompokkan dalam dua kategori ya, yaitu efek samping obat yang dapat diperkirakan dan efek samping yang tidak dapat diperkirakan seperti reaksi alergi dan idiosikratik. Efek samping yang dapat diperkirakan dapat timbul karena aksi farmakologi yang berlebihan, misalnya penggunaan obat antidiabetik oral menyebabkan efek samping hipoglikemi dan hipotensi pada pasien stroke yang menerima obat hipertensi dosis tinggi. Nah, ini harus kita lihat juga itu ya. Terus kemudian gejala penghentian obat dapat menimbulkan munculnya kembali gejala penyakit semula atau menimbulkan reaksi kembalikan terhadap efek farmakologi obat sehingga pasien itu memerlukan dosis yang makin lama makin besar karena penghentian obat, misalnya hipertensi berat karena penghentian klonidin gitu. Kemudian efek samping yang tidak berupa efek utama obat juga sering terjadi pada sebagian besar. Obat muncul, efek samping ini sudah dapat diperkirakan sehingga tenaga kesehatan sudah harus mewaspadai munculnya efek samping ini gitu. Misal contoh imunisasi. Oh, imunisasi DPT itu nanti akan menimbulkan suatu efek samping yaitu bisa jadi pada beberapa anak itu mengalami panas itu. Sehingga tenaga kesehatan itu harus meresepkan juga paracetamol atau antipiretik untuk mengatasi efek samping yang timbul karena pemberian vaksinasi DPT itu. Terus sebagai contoh adalah adanya keluhan pedih, mual, muntah akibat penggunaan obat-obat penghilang nyeri dan radang, serta rasa ngantuk setelah minum obat anti alergi atau obat mabuk perjalanan. Nah, ini faktor penyebab efek sampingnya itu adalah faktor pasien meliputi umur, genetik, dan penyakit yang diderita. Pada pasien, anak-anak, khususnya bayi, sistem metabolisme belum sempurna, sehingga kemungkinan terjadinya efek samping ini dapat lebih besar. Kemudian pasien geriatrik atau lansia yang kondisi tubuhnya memang sudah menurun, kemudian pasien dengan penyakit tertentu seperti gangguan hati dan ginjal, sehingga penggunaan obat perlu diperhatikan khusus karena dapat menyebabkan efek samping yang serius itu. Faktor obat itu yaitu sifat dan potensi obat untuk menimbulkan efek samping seperti pemilihan obat, kemudian jangka waktu penggunaan obat, kemudian adanya interaksi antar obat. Nah, masing-masing obat ini memiliki
mekanisme dan tempat kerja yang berbeda-beda gitu. Sehingga dapat menimbulkan efek samping yang berbeda. Nah, itu tadi. Kalau memang obat itu diberikan secara parenteral, ya harus kita berikan secara parenteral gitu. Jangan kita berikan secara oral, karena nanti efeknya itu akan berbeda gitu. Terus cara mengatasi efek samping dari obat itu yang pertama, baca dosis dan aturan pakai penggunaan obat sesuai dengan yang tertera di leaflet atau yang diresepkan oleh dokter. Yang kedua itu, pergunakan obat itu sesuai dengan indikasi yang jelas dan tepat. Itu ya, sesuai dengan resep dokter. Kemudian yang ketiga, berikan perhatian khusus terhadap penggunaan dosis obat pada bayi, pasien lanjut usia, dan pasien dengan penyakit hati atau penyakit ginjal. Kemudian perhatikan dan catat riwayat alergi akibat penggunaan obat. Kemudian beritahukan ke dokter apabila Anda sedang hamil, kemudian sedang menyusui atau alergi terhadap obat tertentu, kemudian memiliki penyakit diabetes, penyakit ginjal atau liver, kemudian sedang meminum obat lain atau suplemen herbal. Kemudian hindari penggunaan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus. Minta dokter untuk mengevaluasi penggunaan obat dalam jangka panjang. Nah, ini selesai pembelajaran kita. Semoga bermanfaat gitu ya. Jadi cara untuk mengatasi efek samping ini kita harus memperhatikan benar-benar untuk penggunaan obat. Kalau memang sudah terjadi seperti itu ya bisa jadi nanti kita harus menguras lambungnya. Bagaimana cara menguras lambungnya? Harus kita bawa ke tenaga kesehatan untuk yang lebih lanjut gitu. Bagaimana cara menguras lambung gitu ya. Oke, baik, pertemuan pada siang hari ini saya sudahi. Untuk sesi diskusi bisa menggunakan e-link ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.